Halo para pendengar semuanya, saatnya kita memasuki program pelajaran bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Hari ini kita akan memulai pelajaran baru. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Marilah kita menikmati mempelajari bahasa dan budaya Jepang bersama-sama. Tokoh utama dalam sandiwara kita adalah Anna, mahasiswi asing dari Thailand dan seorang penggemar berat komik manga. Anna sebelumnya masuk jurusan bahasa Jepang di sebuah universitas di Bangkok. Namun ia ingin belajar lebih dalam di Jepang, maka itu ia datang untuk belajar di sebuah universitas di Tokyo selama 1 tahun. Dalam pelajaran 1, Anna berjumpa dengan pendampingnya di universitas yang bernama Sakura untuk pertama kalinya. Pendamping adalah mahasiswa Jepang yang membantu mahasiswa asing dalam kuliah dan kehidupan sehari-hari. Sakura tengah belajar untuk menjadi guru bahasa Jepang. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 1. Kalimat kunci untuk hari ini adalah 私はアンナです。 Saya adalah Anna. Hajimemashite. Watashi wa Anna desu. Hajimemashite. Sakura desu. Yoroshiku onegai shimasu. Kochira koso. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Anna mengatakan, はじめまして。 ini adalah kata sapaan standar saat Anda berjumpa seseorang untuk pertama kalinya. Ungkapan ini tidak ada padanan yang pas dalam bahasa Indonesia, jadi dihafalkan saja ya. Saat seseorang mengatakan kepada Anda, はじめまして。 Anda juga membalasnya dengan, はじめまして。私はアンナです。 saya adalah Anna. Ini adalah kalimat kunci hari ini. 私 Adalah saya. は Adalah partikel penanda topik. apa yang dimaksud dengan topik? Maksudnya adalah topik dari percakapan, yaitu apa yang Anda tengah perbincangkan. Topik bisa jadi adalah subjek kalimat, bisa juga bukan. Dalam kalimat ini, watashi, saya, adalah topik sekaligus subjeknya juga. アンナ Adalah Anna. Saat Anda ingin mengatakan sesuatu seperti kata benda A adalah kata benda B, seperti misalnya, saya adalah Anna. Anda menambahkan kata です。 setelah B dan membentuk predikat. Jadi Anda mengatakannya A wa B des. Jadi saat saya memperkenalkan diri saya mengatakan Hajimemashite, watashi wa Aji desu. Iya kan? Betul sekali. Jadi cobalah memperkenalkan diri menggunakan nama Anda sendiri. Kemudian Sakura menjawab, はじめまして。さくらです。 nah sekarang Anda tahu artinya kalimat tadi. Hajimemashite, saya Sakura. Tunggu sebentar. Mengapa Sakura melengkapi watashi wa? Mengapa ia tidak mengatakan watashi wa Sakura desu? Saya adalah Sakura? Dalam bahasa Jepang, orang sering menghilangkan topik atau subjek jika sudah jelas dalam konteksnya. Di sini sudah jelas kalau orang yang berbicara sekarang adalah Sakura. Jadi akan lebih alami jika Anda tidak mengatakan watashi wa dalam kalimat seperti ini. Jika Anda sering menggunakan watashi wa saat tidak diperlukan, Anda dapat terdengar terlalu sombong, yang mana kurang dihargai dalam budaya Jepang. Wah, saya baru tahu. Sekarang akan saya coba tidak menggunakan watashi wa terlalu sering. Nah, setelah itu kemudian Anna meneruskan, よろしくお願いします。 Anda mengatakan よろしくお願いします。 saat Anda memperkenalkan diri kepada seseorang. Ini seperti senang berkenalan dengan Anda. Artinya secara harfiah adalah saya sangat menginginkan hubungan yang baik dengan Anda. Anda juga dapat mengatakan ini sebagai kata-kata penutup saat Anda meminta seseorang untuk melakukan sesuatu atau membantu Anda. Ini adalah ungkapan yang berguna. Kita sering menggunakannya ya. Ya, mari kita berlatih mengatakannya secara perlahan. よろしくお願いします。よろしくお願いします。 Lalu Sakura menjawab, こちらこそ。こちらこそ。 berarti senang berjumpa dengan Anda juga. Atau secara lebih harfiah adalah harusnya saya yang merasa demikian. Sekarang mari kita dengarkan kembali adegan pelajaran 1. Kalimat kunci hari ini adalah
私はアンナです。 Saya adalah Anna. Hajimemashite. Watashi wa Anna desu. Hajimemashite. Sakura desu. Yoroshiku onegai shimasu. Kochira koso. Sekarang kita masuk ke pojok baru yang disebut Sensei Oshiete atau Ajari Kami Guru. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, mengajarkan kami poin pelajaran hari ini. Beliau telah mengajar bahasa Jepang selama lebih dari 20 tahun. Hari ini Profesor Tokunaga akan mengajarkan mengenai sistem penulisan bahasa Jepang. Ia mengatakan, bahasa Jepang punya 3 jenis karakter, masing-masing memiliki perannya sendiri. Saat Anda menulis, watashi wa Anna desu, saya adalah Anna. Kata benda bagi saya, watashi, ditulis dalam kanji. Wa, des, dan partikel-partikel lain yang menandakan fungsi gramatikal ditulis dalam hiragana. Kata kerja dan kata sifat ditulis dalam kanji dan hiragana yang dikombinasikan. Nama-nama asing dan kata-kata serapan seperti misalnya Anna ditulis dalam katakana. Hiragana dan katakana adalah simbol-simbol fonetik. Masing-masing memiliki satu suku kata. Bahasa Jepang punya 5 bunyi vokal. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Dan 9 bunyi konsonan. Dalam bahasa Jepang, satu suku kata terbentuk dari bunyi vokal saja atau gabungan bunyi konsonan dan bunyi vokal. Selain itu ada juga suku kata. Cobalah untuk menulis nama Anda dalam bahasa Jepang dengan mengikuti daftar sistem penulisan dalam buku teks programa ini atau melalui laman internet programa ini. Demikian tadi pojok Sensei Oshiete atau Ajari Kami Guru. Sekarang saatnya untuk pojok kata tiruan bunyi. Aji, pernahkah mendengar kata onomatope? Misalnya, kukuruyuk untuk suara ayam berkokok dan lain-lain seperti itu kan? Ya, nah dalam bahasa Jepang, ayam berkokok dikatakan kokekokko. Kokekokko. ini adalah kata-kata yang mengandung bunyi yang mengingatkan orang akan bunyi, suara, atau perilaku tertentu. Bahasa Jepang dikatakan kaya akan kata-kata seperti itu. Suara-suara ini sering muncul dalam kartun dan manga. Ya, nah jadi dalam program ini kami menampilkan beragam jenis kata-kata seperti itu. Kata yang dibahas hari ini adalah untuk suara berikut. Bagaimana kita menggambarkan suara ini dalam bahasa Jepang? Suaranya seperti orang memukul gendang Jepang. Ini adalah suara mengetuk suatu alat musik perkusi Jepang, yaitu sebuah gendang Jepang yang dipanggul di pundak. Kata tiruan bunyinya untuk benda ini adalah Pom. Oh, begitu. Pom. digunakan dalam berbagai cara. Suara saat saya menepuk Aji di pundak adalah pong. Juga berondong jagung meletus dengan suara pong. Wah, menarik ya. Mari kita mempelajarinya lagi dan menggunakannya. Dan demikian tadi pojok kata tiruan bunyi kami. Hari ini kami memperkenalkan kata tiruan Pom. Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan bergumam dalam hati. Ini adalah pojok catatan si Anna. Apa yang dirasakan Anna hari ini? Hari ini saat orang bertemu, mereka semua membungkuk. Mereka jarang berjabat tangan. Ini seperti halnya di Thailand. Hari ini kita memulai serial baru Belajar Bahasa Jepang. Apakah Anda menyukainya? Kalimat kunci hari ini adalah Watashi wa Anna desu. Saya adalah Anna. Ikutilah episode kami selanjutnya.